Nah itu sampai tantangan di sini. Dulu pernah apa yang namanya vertiver, Seperti rumput gajah itu. Nggak tahu juga ya, pernah longsor. Vertiver itu. Bukan akarnya kuat. Seperti rumput gajah, tapi pendek-pendek itu. Nah nanti Pak itu mau saya tampilkan kalau yang temuan kita di lapangan di Magelang gimana penataannya itu yang sekarang di sana nggak longsor Pak, bahkan desa sana itu sudah dapat penghargaan sebagai desa konservasi karena longsor, tapi akhirnya menemukan pola itu, terus dari bupatinya apresiasi kemarin diseminasikan. Ya tentunya itu kan sangat panjang tuntutannya sampai menemukan. Tapi tahun ini longsor gini ya. Masuk green dong, Belum. Kok bilang belum tuh Pak? Kan gini, kan pada tahun Wes ini satu di sini, nah satunya dipasang di sana sama induk. Nanti posisinya kan WD mati Mas. Nanti misalkan ini kan masih rusak, misalkan tiba-tiba WD kesana. apa pasang di biologi? Aku biologi perangkat. Sing penting enten. Berarti ketok habis gunung itu. Oh ininya, Babine, Pak. ininya. Oke, jadi misalnya ada bibinya Pak. Ada bibi yo. Misalnya Pak. lima kuat. Bukan berarti pasang di sampean. Kan misalnya gini ya, jarak itu. Alarm aja sih Pak. Alarm. Nanti minta namanya Bapak. Namanya jenengan. Enggak, kalau langsung enggak apa-apa Mbak. Mau ngliwati. Oke. Kalau dites di sampean. Ini pokoknya sing ana babine wis iki. Oh, jadi kuwi. Oke Mas. Ya udah di sana saya. Ya lek sing iki dipasang di sana. Ya. Ini. Iya. Oh, padahal istri saya ini nggak ada wifi nih. Nggak masuk. Oh. Jadi ini kan fungsinya memang untuk menerima data dari sini. Nah, ini kan dikirim ke internet, ya kan? Nanti ini baca setelah ini. Jadi memang nggak bisa langsung, ada waktu pasti. Kayak ini juga kan, makanya ada indikator warning itu banyak. Contoh ini. Jadi karena apa ya? Ini kan ada baterai, terus kalau mungkin baca terus begini. Masih ada apa ya, waktu lah. Ini kemarin tentukan setengah jam. Jadi dia ngirim data curah hujan sama itu ada warning ya, warning itu ketika kemiringan ini tertentu. Saya set 25 derajat. Kalau dia lebih dari 25, berarti kan demiring. Ini nggak bisa langsung ya, jadi Tapi sebenarnya receiver datanya ke ini ya. Iya dong. Ketika receiver datanya ini saya nggak dapat wifi, gitu. Berarti data dari sini nggak bisa masuk di ThinkSpeak itu. ini bisa masuk. Ini tetap ini masuk terus. Cuman ini toh, ini bisa baca kan. Kalau ini selama ada sinyal sama ada paket data bisa nyala terus. Maksudnya pakai data gimana? Nah nanti kan tak kasih nomornya ini ya, ini kan dia pakai sinyal. Itu pakai data. Nah nanti banyak setiap bulan kita ada 1.000 lah lupa. Ini sih ya Telkomsel paling murah ya, tunggu mengirim data. Loh, berarti tiap bulan kudu nganti ya sih Mas? Enggak, terus enggak, ini kan tinggal ulang aja, nanti paket. Voucher itu loh Bu. Oh iya. 14.000 ada internet combo, internet aktif. Cek, tak tanya mana Mas Yo? Misalkan ini ditaruh di mana gitu. Misalkan ini nggak fungsi nih, misalkan wifi-nya nggak ada. Data yang untuk curah hujan dan segala macamnya itu bisa masuk nggak di? Bisa. Di ThinkSpeak itu? Bisa Ya? karena ini beda sistem juga. Sistem, oke. Yang ini beda urusan juga. Jualan yang berbeda dan masing-masing punya caranya sendiri. SIM ini dia pakai SIM card. Jadi ketika ya dia nggak bisa ngirim data kalau misalnya hilang. Kalau misalkan pakai titik, kita bisa ngirim data. Nah Mas, tapi kemarin harus disetel dulu ya nomor apa nomor Sinyal ada wifi.
ada apa namanya sinyal? Ada. Kemarin loh, makanya ngecek kan. Oh aman. Simpati ya mas ya. Yes. Ini sampai taruh apa? Apa namanya? Provider apa? Telkomsel apa ya Pak? Telkomsel. Yes. Ya nanti dicek ya mas ya. Terus mari ngono mas. Wis mari iki. Terus mari ngono iki ya mas. Berarti ini ya dia akan berbunyi dari settingan data di sini. Dari satu. Kalau misalkan ini ngirim warning, harus dia baca warning nyala. Ya mas, aku ingin tahu mas. Ini perbedaan dengan rewarding system yang ada apa bedanya? Perbedaannya. Ada nggak perbedaan? Gak apa bang. Kalau maksudnya ini tekniknya usual apa ini ada? Oh ini bedanya di sini loh mbak. Biasa aja sih. Ya, ini sudah biasa ya. Ya wis standar. Ya mungkin kan apa? Yang menarik itu kan pakai solar cell, terus kemudian apa ya? Ini aja gaya ini mungkin. Pak ini sering mas, aku nggak saya sirine minta Oh anu sama ini ngirim ke website itu kan jarang kan? Tapi itu sudah ada ya mas sebenarnya. Ada jarang sih. Apa tahu itu apa namanya? Sebenarnya website apa jenenge mas? Gimana? Jenenge website itu dikembangkan dari apa ya awalnya? Kita tak tahu. Kalau website itu kan sebenarnya umum ya. Jadi ibaratnya ada orang bikin, terus ya kayak YouTube, Facebook gitu loh Pak. Cuman untuk ini bisa bikin sendiri bisa, cuman biayanya mahal kan. Apa ya? Berarti harus bikin website terus ngolah data. Nah, misalkan nih mas, Mas Dewa ini punya juga apa website kemarin apa ping apa? Ya Inspeed misalkan. Mas Dewa bisa nggak mengakses ini? Misalkan lagi cari nih, aku pengen lihat di Itachi, bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Di search kan? Oh. Ya kan makanya Facebook kayak apa gitu kan? Open, kalau public. Kalau di private ya di private. Berarti misalkan gini, mas ya kan udah bikin, itu kan di private, ya mas Dewa. Berarti mas Dewa cuma bisa lihat settingan misalnya itu mas Dewa ya? Sama yang tak share, makanya nanti mbaknya kalau misalkan ingin private, mbaknya login sehingga emailnya bisa terdaftar di Linkspeed. Nanti mbaknya tak share, bisa akses, bisa. Ya kayak Google Drive gitu Pak. Iya mas tuh nanti kita sih masih private aja. Nanti akan ada login-nya, gitu, login-nya. Mau sampean share ya sama teman aku. Jadi hari ini kita coba sampai bisa gitu loh. Iya kan. Ya. Izin memulai acara di Bapak Ibu yang buatan siang-siang karena nanti kita setelah acara ini akan ada pemasangan alat deteksi longsor ya, jadi biar kita nanti nggak terlalu siang dan nggak kehujanan Pak masangnya Bapak Ibu. Baik, izin Bapak Ibu kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Kades yang hari ini diwakili oleh Pak Sekdes. Yang saya hormati Bapak Ibu perangkat Desa Taji. Yang saya hormati Pak Santoso beserta segenap pengurus dari Sibat dan Bapak Ibu masyarakat Desa Taji. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri acara Bapak Ibu pengabdian yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Malang. Jadi Bapak Ibu untuk kemudian mengaplikasikan dan menerapkan apa yang kita ajar ke masyarakat. Jadi kedatangan perguruan tinggi atau akademisi itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga kemudian pada hari ini kita melaksanakan pengabdian di Taji ini. Kebetulan ini sudah tahun ketiga Bapak Ibu. Kami belajar Pak di sini dan juga meneliti di sini. Dari Pak Sekdes, kemudian yang kedua nanti akan dilanjut Pak Santoso sebagai perwakilan dari Sibat. Kemudian saya secara singkat saja akan saya jabarkan apa saja yang saya temukan di desa Taji ini selama sebulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Ketua Bupati Desa Taji yang terhormati dan kepada
Malang yang saya hormati Bapak Ibu perangkat desa, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati. Sama-sama berkasih kepada dan bersyukur atas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambutannya pada hari ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa dan mewakili yang saya hormati rekan-rekan dari mahasiswa Universitas Negeri Malang, yang saya hormati Bapak Ibu perangkat desa, yang saya hormati para sesepuh munisipal juga masyarakat asli khususnya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sejolaknya, tidak ada korban apapun. Selawat serta salam terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah menuntun kita dari jalan hitam menuju jalan terang-terang. Langsung kemauan saya sebagai sifat juga termasuk masyarakat desa Tasi sangat berterima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah peduli sama desa Tasi, dan juga menggarisbawahi yang diucapkan sama Pak Sekdes tadi, masalah desa Tasi satu titik sebenarnya kurang gitu loh. Yang tentang rawan sebenarnya itu malah di bawah arah ke Malang, arah ke Pandansari gitu loh. Tapi rata-rata yang sering longsor itu rata-rata di bawah kayak gitu. Kayak Gunung Lawan benar memang rentang, tapi kalau bisa tahun depannya lagi, kalau bisa ditambah satu titik lah. Mungkin ada dari Tasi ke bawah itu ada yang di alat longsor, kalau bisa ditambah kami bisa tahu gitu mungkin akan ada bencana longsor dan apa. Kami sangat berterima kasih lagi juga kami sebagai kita juga perwakilan dari mungkin dari yang dari mahasiswa ini untuk alat mohon bapak perangkat menghimbau kepada warga mungkin yang di tempat ini bisa membantu untuk saling menjaga gitu. Soalnya tidak murah mungkin ya, mungkin mahal gitu. Tuh. Belajar di desa Taji, ya. Jadi dulu itu kita masih pemetaan kerawanan Bapak Ibu, kerawanan longsor. Ternyata memang sebagian besar wilayah Taji ini memang sangat rawan longsor. Tapi kemudian begini Bapak Ibu, temuan penelitian itu tidak akan memberikan manfaat yang banyak ketika tidak memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Itu yang kami temukan selama riset 6 tahun terakhir Bapak Ibu. Sehingga kemudian muara daripada penelitian kita lakukan di desa Taji ini nantinya ingin sekali bisa mensejahterakan masyarakat. Nah, salah satu tahap awal yang di tahun ketiga ini kita mencoba untuk membuat pemasangan ini Bapak Ibu. Kami sangat berharap nanti bisa sampai di sana sama nangka, sehingga teman-teman dari S2, S3, S1 itu kita fokuskan di sana risetnya selama 6 tahun akhirnya menemukan formula ini. Dan bulan kemarin itu baru mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai desa konservasi. Masyarakat sana menerima Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita konservasinya berdasarkan tanaman yang di sana. Nah, harapan kita nanti itu bisa kita terapkan di Taji ini Bapak Ibu, sehingga kami mohon izin kita ke Taji ini masih lama Pak Santoso dan Bapak Ibu. Jadi tahun depan masih ada, sampai beberapa tahun ke depan kita masih tetap ada di sini. Kenapa? Karena untuk menemukan formula ini membutuhkan waktu yang lama juga untuk pengamatan Bapak Ibu. Jadi ini masih belum setengah jalan, masih 1/4 jalan Bapak Ibu. Intinya itu
arahnya mau ke sini Bapak Ibu. Nah kalau saya ditanya tanaman apa yang cocok, saya masih belum bisa menjawab Bapak Ibu, karena jujur saja kita masih pemetaan pakai drone itu kemarin cuma jenis tanamannya aja, kita belum sampai menyentuh aspek tanahnya, mana yang kemudian paling mengandung clay, mengandung apa namanya pasir besar, pasirnya banyak, claynya banyak, itu yang mana kita belum sampai di situ. Yang saya hormati Bapak Cikes, Pak Santoso, Bapak Ibu perangkat Desa Raji, dan warga Desa Raji yang saya hormati. Perkenalkan, saya Ilham. Saya kebetulan minta tolong sama Mbak Heni ini untuk bantu, ibaratnya bikin alat. Kalau saya dulu, ketika misalnya nanti itu ada hujan yang teruntung misalnya agak deras gitu, terus ada tanahnya itu basah, nah ini ngasih tahu. Nanti pakai alat ini, ada dua alat, jadi yang satu ini alarm, satunya untuk dipasang di gunungnya itu Pak. Jadi yang dipasang di gunung ini. Nah, nanti yang alarm ini ditaruh di tempat terserah, nanti mau di sini bisa, mau di rumahnya siapa bisa, yang ada internetnya. Jadi kan alat yang sebelah sini ini, nah, karena tidak ada listrik Pak, jadi di sana pakai panel surya, jadi pakai tenaga matahari. Jadi ini nanti kalau ada matahari bisa ngetes. Yang cukup deras, nanti dia bisa tahu Pak, oh ini hujannya deras, sedang, rendah, tahu. Nah ketika hujannya deras, terus tanahnya itu basah Pak, nah itu nanti ngirim ngirim waspada, ngirim alarm di rumahnya siapa gitu. Jadi bukan berarti kalau misalkan ini nanti nyala itu terjadi longsor, belum tentu. Cuman ngasih waspada. Artinya kalau ini nyala, harapannya hati-hati. Terus ini nyala, kalau apalagi terjadi apa lagi? Kalau misalkan alatnya miring. Jadi kalau misalkan alatnya miring, nanti juga ngasih tahu, oh ini kemungkinan miring. Kalau misalkan nggak hujan, nanti ini nyala. Berarti alatnya kemungkinan miring. Jadi kemungkinan gitu. Apakah alat pendeteksi itu ketika kita pasang di tanah ketika ada hujan deras itu kan menimbulkan rasa beban di tanah, itu signal sudah langsung ke barang yang kita pasang juga gimana? Saya jawab ya Pak. Kalau ada hujan deras ya Pak. Nah ini nanti dilihat dulu derasnya seberapa. Misalkan kalau satunya hujan kan milimeter gitu. Nah, misalkan kalau hujan deras itu biasanya 50 ke atas. Misalkan ya Pak. Oh ternyata hujannya deras. Nah satu, hujannya deras sudah ketahuan. Terus yang kedua dilihat dulu Pak tanahnya. Nanti dipasang ini Pak. Nih Amit. Nah, ditancap di tanah. Kalau tanahnya basah, itu nanti ngasih tahu Pak. Kayak gitu. Kalau tanahnya kering walaupun hujan kan ada kemungkinan gitu. Hujan deras tapi tanah nggak sebegitu basah misalkan. Karena hujan derasnya cuma 5 menit misalkan. Nah itu nggak dikasih tahu. Jadi kalau misalkan hujannya deras lama sehingga tanahnya itu basah, itu nanti kasih tahu Pak. Oh, berarti deteksi itu di puncak hujan. Kan di sini kalau curah hujan itu kadang nyampe 1 minggu hujan. Tapi sini Jadi itu yang penting.
mendeteksi di tempat. Yang ini itu untuk memberitahu. Alarm ini nanti baca dari alat ini di tempat. Jadi itu harus terpisah. Ini radiusnya ya sepanjangnya. Untuk radius pemasangan deteksi itu berapa kilo? Kalau misalnya kita pasang alat itu di sini, yang longsor ada di sekolahan, itu apa masih bisa deteksi? Oh gitu. Bukan Pak. Jadi tidak bisa seperti itu. Kebetulan ini kan masanya di Gunung Lawangan ya. Oh, maksudnya radius Radius kisaran di Lawangan mungkin di desa ini untuk kita pasang alat. Yang longsor di sekolahan. Apakah bisa itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kalau yang ini khusus untuk daerah Lawangan, kalau yang miringnya itu Pak. Di tempat yang terpasang. Cuman dia itu bisa ngasih tahu ya curah hujan itu Pak. Curah hujannya kan misalkan di berapa meter gitu. Bisa tahu. Kalau tanahnya di tempat yang dipasang. Jadi nggak bisa mendeteksi longsor di sini, nggak bisa. Bukan, maksud saya itu kan ini dipasang di lapangan. Deteksi gempa bumi. Kalau gempa bumi itu kan ini bergerak, epicenter kan ini Pak, saya beberapa kilometer gitu radiusnya. Nah, kalau deteksi longsor Pak, itu berarti memang alat itu dipasang di situ dan untuk mendeteksi longsor di situ. Yang tempat yang kita letakkan alat itu. Nah, tetapi Pak di sini itu Mas Ilham sudah men-set dua kata kunci. Yang pertama curah hujan, yang kedua kemiringan. Nah, Bapak Ibu, kalau dari penelitian sebelumnya biasanya itu longsor akan terjadi ketika hujan itu lebih dari 50 meter derasnya. Nah, kalau lebih dari 50 meter, maka alarm akan berbunyi Pak. Jadi mungkin itu yang bisa kita jadikan sebagai patokan. Oh, ini hujannya deras. Berarti kalau desa Taji ini kan radiusnya saya coba ngukur Pak, itu kan 17 kilometeran. Saya rasa dengan radius 17 km itu saya rasa curah hujan sama Pak. Sama. Jadi itu bisa Bapak jadikan sebagai acuan. Oh, ternyata ini curah hujannya tinggi. Sehingga kalau di alat ini alarm berbunyi dan itu menunjukkan curah hujan tinggi, maka di titik yang sebelahnya itu juga masih sama curah hujannya karena masih berdekatan. Yang kedua ini kemiringannya Pak. Nah, kalau kemiringannya tetap yang kita pasang alat itu. Masya Allah. Aja ini sambil bawa cangkul Pak. Ya, buat serapak nih.
rasane. Banyak-banyak mau. Ya? Tangkap. Boleh ambil. Kurang tangan. Yang dia tuh, nó cho rằng hiu rồi yang này mình thấy yang này nó, tapi yang orang apa? Buat apa-apa, yang penting kuat. Gak ceplok. Kayak jeplok itu, Pak. Seretnya, Pak. Jeplok orang mungkin. Oh, itu sama lapor apa ya? Oh, benar. Jadi anjing kalau sih. Di sana nih kan. Tanggung.